Ya, terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena kehadiran kita hari ini semata-mata hanya karena kemurahan dan kasih karunia-Nya. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan oleh Kak Murni dan Sri supaya untuk bisa belajar membawa liturgi. Ini untuk pertama kali mungkin di sini saya. Ya, kita mulai kebaktian hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah datang dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah juga yang menjaga kesetiaannya terhadap kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Ya, kiranya saat persekutuan kita ini berlangsung, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian dan juga menyertai dan menjaga anggota keluarga kita di tempat kita masing-masing, di rumah masing-masing. Dan penyertaan Tuhan serta berkat-Nya terlimpah bagi kita semua, mulai dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Dan persekutuan ini diatasnamakan atas nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Sebagai pembukaan dan panggilan persekutuan kita hari ini, saya ambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Marilah kita membuka ibadah kita hari ini dengan memuji Tuhan yang dipimpin oleh Adik Yanti, Besar Anugerah-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena pertolongan Tuhan, bukan karena kuat, bukan karena kemampuan kita. Sebab itu mari kita memuji Dia, Allah yang punya sumber kehidupan dan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita lakukan pujian dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala
kasih-Mu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya, besar kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Kau Allah yang besar, Engkau luar biasa. Sukacita rasanya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar Terima kasih Tuhan. Terima kasih Adik Yanti untuk pujiannya. Ya, kita harus betul-betul mengucap syukur dan merasa betapa besar anugerah Tuhan untuk kita semua, karena kita masih boleh diberi kesempatan untuk hidup tenang di Jerman ini tanpa ada kesulitan seperti yang sekarang terjadi di Afghanistan. Kita mau mengucap syukur terus atas kasih dan anugerah Tuhan kepada kita semua, serta kedamaian yang boleh kita terima hari ini. Dan memohon supaya kedamaian itu juga ada pada saudara-saudara seiman kita yang ada di Afghanistan dan dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman nanti, kita akan buka dengan doa pembukaan yang dibawakan oleh Epi. Epi, silahkan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih karena kami boleh, walaupun kami dari berbagai
daerah Tuhan, walaupun kami dari berbagai suku Tuhan, tapi kami boleh saat ini sama-sama bersatu Tuhan, untuk kami rindu untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Bapa di surga, siapkan hati kami, layakkan kami untuk kami boleh memuji, mendengarkan dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau juga Tuhan yang memberkati, mengurapi setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap peralatan ataupun setiap hati kami Tuhan, atau semuanya Tuhan yang ada di dalam Zoom saat ini Tuhan. Engkau berkati sehingga segala sesuatunya Tuhan boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Siapkan setiap hati daripada kami yang ada di Zoom ini, supaya kami boleh beroleh sukacita, boleh beroleh kebenaran dari firman Tuhan, dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Dengarkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Epi. Kita juga mau menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Mari kita puji Tuhan. Sugros is the head, dipimpin oleh Kak Murni. Mari kita memuji Tuhan. So gross is there. Sing with me, so gross is there. In price and we are so gross. So gross is there. So gross is there. Sing me, so gross is there. In price and we are so gross. So gross is there. Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hell in Nicht, und fließt, sobald es spricht, und fließt, sobald es spricht. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr. In Preisen
als Vater, Sohn und Geist, denn alles so Preis, als Liebe uns als Lamm, als Liebe uns als Lamm, so groß ist der Herr, sing mir wieder, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr, so groß ist der Herr, sing mir wieder, so groß ist der Herr, preisen wir, so groß ist sein Name sei denn verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Sein Name sei denn verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr, so groß ist der Herr, sing mir wieder, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, wir preisen wir Herr, so groß, wir preisen wir Herr, ist der sein Name sei denn verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr, so groß ist der Herr, sing mir wieder, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß ist der Herr, so groß
Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Murni. Banyak rencana yang indah buat kita, walaupun kadang-kadang kita merasa seolah-olah ditinggalkan karena kita seringkali mengandalkan mengandalkan pikiran kita sendiri. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Joyce. Mari kita siapkan dan arahkan hati kita semua, membuka telinga hati dan pikiran untuk menerima kehadiran Tuhan. Silakan Kak Joyce. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu bahwa akan ada waktunya di mana kami akan sulit untuk mencari firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur bahwa kami masih hidup di negara yang bebas, di negara yang memungkinkan kami untuk belajar dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan anugerah yang masih dipercayakan bagi kami untuk terus belajar dan belajar daripada firman-Mu, untuk terus diisi, untuk terus ditolong oleh firman-Mu, diarahkan oleh firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu, ditegur oleh firman-Mu. Tuhan, kami berdoa, bukalah hati kami seluas-luasnya untuk karya Roh Kudus yang mau bekerja melalui firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah yang bisa melayani kami. Hanya firman-Mu lah yang bisa menolong, menghibur, menguatkan kami. Hamba-Mu hanyalah alat dalam tangan Tuhan. Tanpa urapan dan kuasa Roh Kudus-Mu yang menghidupkan setiap kata-kata yang mati, semua pemberitaan ini akan menjadi sia-sia. Tanpa Roh Kudus-Mu yang membuka pikiran kami, telinga kami, hati kami, semua yang diberitakan akan menjadi sia-sia Tuhan. Oleh sebab itu kami sungguh membutuhkan Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus berkarya menolong kami saat ini. Dan segala gangguan lain yang mencoba untuk mengambil alih konsentrasi kami, untuk mengambil dan mencuri firman-Mu dari kami, dan membuat kami mengeraskan hati terhadap firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami menyerukan kemenangan Kristus untuk jam ini, di mana kami ingin belajar daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang berdosa ini, dan layakkanlah dia untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Permuliakanlah nama-Mu melalui firman-Mu pada malam hari ini dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara Ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak untuk kesempatan lagi boleh melayani pada malam hari ini, sore ya di tempat kalian. Dan kita punya tema pada hari ini tentang Fellowship in Love, persekutuan kasih, dan saya ingin membacakan dari Kisah pasal 4 ayat 32. Kisah 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Demikian bunyi firman Tuhan, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah.
Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladangnya miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tema kita tentang fellowship in love ini, kita menyadari bahwa semua kita pasti membutuhkan kasih. Semua kita tidak ada yang terkecuali hidup dan ingin untuk dikasihi. Kasih itu menjadi sesuatu yang amat sangat penting di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan keluarga. Betapa pentingnya kasih itu. Ada pernah satu statement yang mengatakan begini, bahwa kita bisa hidup, mungkin tanpa makan kita bisa bertahan hidup. Kalau kita nggak punya uang pun kita masih bisa hidup. Tetapi kalau saat kita tidak mendapatkan kasih, itu orang bisa mati karena tidak mendapatkan kasih. Nah, Mother Teresa, dia mengatakan bahwa, mungkin slide berikutnya Murni, tidak dicintai, tidak dipedulikan, kelaparan, atau diabaikan dan dilupakan merupakan kelaparan yang lebih menyakitkan daripada kelaparan karena tidak makan. Itu berhubungan juga dengan statement yang tadi itu yang mengatakan bahwa orang bisa tanpa makanan dia masih bisa hidup, tetapi kalau saat tidak dicintai, tidak dipedulikan, diabaikan, dan dilupakan, itu merupakan kelaparan yang lebih menyakitkan daripada kelaparan karena tidak makan. Jadi di sini Mother Teresa ingin untuk menggambarkan betapa cinta kasih itu, peduli, perhatian itu merupakan satu hak asasi manusia yang dibutuhkan oleh setiap orang, kecil atau besar. Tidak pandang status sosialnya. Semua sama-sama membutuhkan kasih, membutuhkan dicintai, membutuhkan untuk dikasihi. Betapa pentingnya cinta atau kasih itu. Slide berikutnya, itu adalah kebutuhan dasar dari setiap makhluk ciptaan, yaitu dicintai dan dikasihi. Semua kita membutuhkan, apakah itu anak, apakah itu orang dewasa, tua, muda, kaya, miskin. Ini adalah kebutuhan mendasar setiap makhluk ciptaan adalah dicintai atau dikasihi. Kita bisa merasakan kalau di dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, kalau kita tidak mendapatkan kasih dari pasangan kita, dari anak kita, betapa terluka hati kita, betapa tersakitinya hati kita, betapa kita merasakan terbuang, kita merasakan tidak ada artinya karena kita tidak mendapatkan kasih dari suami atau anak-anak kita, atau dari orang tua kita, dari keluarga kita, dari teman kita. Itu adalah satu kebutuhan mendasar dari setiap makhluk ciptaan, yaitu dicintai dan dikasihi. Berikut. Pentingnya cinta atau kasih itu karena setiap orang akan merasa berharga ketika dicintai atau dikasihi. Saat kita memberikan perhatian, saat kita memberikan kasih kita, orang itu akan merasakan
dan merasa akan ada penghargaan yang kita beri. Dia merasa dirinya berharga ketika dia dicintai atau dikasihi. Kalau suami kita tidak mencintai dan mengungkapkan cinta itu kepada kita, maka kita pun tidak akan merasa berharga sebagai istri. Atau saat kita tidak menunjukkan cinta atau kasih kepada anak-anak kita, maka mereka pun tidak akan merasa diri berharga. Mereka pun merasa diri terbuang. Mereka pun akan merasa dirinya terabaikan saat mereka tidak merasakan cinta atau kasih itu dalam kehidupan mereka atau kita sendiri. Pentingnya cinta atau kasih, slide berikutnya, itu adalah satu fakta kehidupan dan itu dari abad sebelumnya sampai kepada abad modern pun tetap relevan, bahwa itu terus menjadi satu kebutuhan yang terus-menerus semua kita mengharapkannya, merindukannya untuk memilikinya. Namun kenyataan di abad modern ini bahwa, dan itu sudah di-warning oleh firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 12, bahwa kasih manusia akan semakin hari menjadi semakin dingin. Manusia akan menjadi lebih individualis. Mereka akan mementingkan dirinya sendiri dan memikirkan dirinya sendiri ketimbang memikirkan keadaan orang lain. Kita akan lebih mengasihi diri kita sendiri ketimbang memberi kasih kepada sesama kita. Dan kondisi saat ini, apalagi dengan berjalannya waktu dan teknologi yang semakin canggih, di mana orang itu sudah sibuk dengan HP, yang karena banyak sekali yang ada yang bisa diakses, dia itu hidup dan terkungkung dengan dirinya sendiri. Di dalamnya terus hanya untuk bermain dengan HP, mengakses semua kegiatan-kegiatan YouTube, kegiatan-kegiatan untuk researching di Google, dan berelasi dengan sesama lewat Facebook, Twitter, IG, WA, dan sebagainya. Sehingga kita akan lebih fokus kepada diri kita ketimbang sesama. Bisa diteruskan? Nah, kita akan belajar bagaimana kasih dalam perjanjian baru ini. Dalam bahasa Yunani itu memiliki 4 pengertian yang berbeda. Yang pertama, itu storge, itu kasih orang tua terhadap anak. Di mana orang tua mengasihi anak, itu adalah kasih storge. Yang kedua, kasih eros, itu kasih asmara antara pria dengan wanita saat mereka saling mencintai, itu kasih eros. Sementara yang ketiga, itu kasih phileo, kasih di antara, bisa diteruskan Murni, di antara sahabat terdekat. Kasih di antara mereka yang tidak memiliki hubungan darah, yang tidak terbatas pada gender. Itu kasih phileo. Dan yang keempat adalah kasih agape atau agapao, bisa diteruskan, kasih yang tanpa perhitungan dan tanpa peduli orang macam apa yang dikasihi. Ini artinya kasih yang walaupun, kasih yang tanpa embel-embel, dia mengasihi saya atau tidak, dia melakukan sesuatu kebaikan untuk saya atau tidak, dia pantas untuk saya kasihi karena dekat dengan saya atau tidak. Sama sekali kasih yang tanpa perhitungan, tanpa peduli orang macam apa yang dikasihi. Kasih yang walaupun. Kalau 3 kasih yang tadi itu antara phileo, antara storge dan eros, itu kasih yang karena.
Nah, kasih karena dia anak saya, kasih karena saya mencintai dia, ada hubungan asmara di antara kita, kasih di antara sahabat dekat karena dia orang terdekat dengan saya, kasih di antara mereka yang memiliki hubungan darah yang tidak terbatas pada gender. Ini kasih karena ada sesuatu hubungan, ada sesuatu relasi. Sementara agapeo adalah kasih yang tanpa perhitungan, tanpa peduli orang yang macam apa yang dikasihi. Kasih yang walaupun dia tidak layak untuk dikasihi. Dan kasih inilah adalah kasih yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib untuk kita. Kita sebenarnya tidak layak. Kita sebenarnya patut untuk dimurkai. Kita yang seharusnya patut dihukum mati. Tetapi dia memberikan kasih walaupun saya tidak layak. Walaupun saya seorang berdosa, walaupun saya tidak pantas untuk menerima kasih itu karena saya bejat, karena saya tidak layak untuk menerima kasih itu. Tapi dia memberikan kasih itu walaupun saya tidak layak untuk itu. 3 objek dalam mengasihi. Diteruskan Murni. Kita memperhatikan bahwa di dalam mengasihi ada 3 objek penting yang kita lihat di sini, yaitu kasih terhadap diri sendiri sebagai yang middle punktnya, kemudian kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Saya middle punktnya, relasi kasih saya harusnya kepada Tuhan dan kepada sesama. Mungkin bisa tolong ada yang membaca Lukas 10 ayat 27 untuk bisa kita melihat objek dalam mengasihi ini. Lukas yang ke-10 ayat yang ke-27. Saya minta tolong ada yang bisa baca. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Amin. Saya di dalam mengasihi Tuhan dan diri saya dan sesama, caranya yang Tuhan kehendaki, yang seharusnya terefleksi di dalam kasih kita adalah dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi gak hanya dengan karena kita mengerti, tetapi juga jiwa kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jiwa yang mengasihi Tuhan ini juga harus mengerti Tuhan yang kita kasihi. Itu sebabnya kita pelajari tentang hakikat Allah, pribadi Allah, siapa Dia. Kita perlu mempelajarinya, kita perlu memahaminya. Bukan dengan bodoh-bodoh aja kita bilang kita percaya tanpa kita mau belajar mengerti tentang Dia, siapa Dia. Objek yang kita kasihi itu, kita benar-benar dengan segenap akal budi, kita pakai akal budi verstand kita untuk memahami siapa Tuhan yang kita kasihi. Kemudian dengan segenap jiwa dan hati kita benar-benar serius sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengenal Dia, mau belajar tentang Dia. Dengan seluruh kekuatan kita pun mau mengasihi Dia. Dengan segala apa yang ada pada kita, bahkan dengan materi kita. Kalau kita tadi
baca di dalam bagaimana Kisah Rasul jemaat mula-mula tadi. Dengan segenap kekuatan, dengan segala materi, mereka berkumpul dan membagi semua apa yang menjadi milik mereka untuk menjadi bagian untuk saudara-saudara mereka yang berkekurangan. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Kemudian kita benar-benar dikatakan di sini bahwa jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa penting untuk ditekankan bahwa kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri? Karena saat kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri, kita pun juga akan tidak dimampukan mengasihi sesama. Saat kita juga tidak mampu mengasihi Tuhan, kita pun tidak akan mampu mengasihi diri sendiri dan kita pun tidak akan mampu mengasihi sesama. Jadi korelasinya, hubungannya ini selalu dengan Tuhan dan diri sendiri. Mengasihi Tuhan menjadi landasan kita mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama. Saat kita mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri ini bukan selfish ya, bukan memperhatikan sekedar ego kita yang kita dahulukan, bukan itu maksudnya. Bagaimana kita mengasihi diri sendiri itu kita menerima diri ini dari tangan Tuhan, bahwa kita ini adalah makhluk yang berharga. Kita ini adalah makhluk yang sempurna seperti Tuhan ya. Kita diciptakan hanya sedikit lebih rendah dari Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita itu sungguh-sungguh luar biasa ciptaan yang Tuhan ciptakan, karena dia menciptakan kita hanya sedikit lebih rendah daripada dia. Betapa luar biasanya kita ini. Nah, sejauh mana kita memahami konsep diri kita ini, bahwa dan mengasihi diri kita ini, bahwa kita sungguh-sungguh satu ciptaan yang berharga, kita sungguh-sungguh satu ciptaan yang dikasihi Tuhan, kita luar biasa, kita adalah biji mata Tuhan. Sejauh mana kita memahami diri kita dan mengasihi diri kita dalam relasi ini. Dan saat kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, maka kita dimampukan juga untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena saat kita tidak bisa mengasihi diri kita, tidak bisa menerima kita dalam kacamata Tuhan, maka kita juga akan tidak sanggup melihat sesama kita dalam kacamata Tuhan itu. Kita tidak sanggup untuk melihat akan segala kelebihan yang ada dan yang dimiliki oleh sesama kita sebagai ciptaan yang luar biasa berharga. Saat kita tidak menerima diri, kita pun akan tidak sanggup menerima sesama kita. Saat kita tidak mengasihi diri, kita pun tidak sanggup mengasihi sesama kita. Dan caranya semuanya kembali lagi dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dan ini yang harus menjadi objek di dalam mengasihi dan cara di dalam mengasihi. Saya diteruskan, Mutni. Nah, seperti tadi saya sudah katakan bahwa dasarnya adalah Tuhan. Karena kasih Allah atau Allah itu sendiri adalah role model di dalam hal kita mengasihi satu dengan yang lain. Karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dan berkorban untuk kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11 ayat 1. Bisa satu orang lain membacanya? 1 Yohanes 4 ayat yang 10, kemudian 11 ayat yang 1.
Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Bukan. 1 Plus. Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih 1 itu. Yohanes. Ya. 1 Yohanes ya. Oke, Ini ya, Kak Ya. Joyce. ya. Inilah kasih itu. 1 Yohanes 4. Ya. Ya, Mbak Yanti. Ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi iya, Allah itu yang lebih dahulu mengasihi kita dan berkorban untuk kita. Dia yang melakukan start awal di dalam mengasihi. Bukan kita. Dia yang mencari kita. Saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, saat mereka makan buah, siapa yang mencari lebih dahulu? Allah. Dia yang mencari dan bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Saat kita jatuh dalam dosa, dia yang bikin inisiatif untuk mencari kita untuk kembali kepadanya. Saking luar biasa kasihnya kepada kita. Karena dia mengasihi kita sebagai umat ciptaannya. Dia ciptakan kita dan dia mengasihi kita unendlich. Unendlich Liebe. Oleh sebab itu, sumber kasih yang pertama itu adalah Tuhan, bukan kita. Kita hanya membalas respon kasih Allah itu yang mencari kita. Bahkan kalau kita lihat perumpamaan anak yang bungsu yang sudah pergi ya, menjual segala harta miliknya yang dia minta, dia kembali dan Tuhan. Itu gambaran bapak yang merangkul anaknya, itu gambaran kasih Allah untuk kita. Orang yang berdosa bahwa sekalipun sudah tidak layak, sudah foya-foya habiskan semuanya, tapi masih dipeluk, dirangkul oleh bapaknya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, kasih selalu berhubungan dengan pengenalan akan Allah. Nah, saat kita mengenal Allah, saat kita mengatakan kita percaya kepada Dia, kita mengasihi Dia, maka kasih Allah itu juga harus menjadi role modelnya kita di dalam mengasihi diri kita dan sesama. Kasih Allah itu juga harus menjadi role model kita untuk mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Karena dia lebih dulu mengasihi kita. Karena kita tidak layak, tapi dia melayakkan kita. Sehingga kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, berarti kita juga mau mempunyai relasi dengan Allah di dalam doa, di dalam firman-Nya, di dalam persekutuannya, di dalam mempelajari terus-menerus akan firman-Nya. Kita mau mempunyai hubungan dengan Dia. Kita mau melekat dengan Dia. Seperti pokok anggur yang diumpamakan itu. Nah, dia sebagai role model karena ia yang lebih dahulu mengasihi kita, dan kita mengasihi dia tanpa membedakan. Jadi Yesus pun mengasihi kita, Allah mengasihi kita tanpa membedakan ras, tanpa membedakan latar belakang dosa kita, tanpa membedakan juga status sosial kita. Sama sekali Yesus berbicara dengan perempuan berzina, Yesus juga berbicara dengan orang Samaria melayani mereka. Yesus sama sekali tidak ada membuat perbedaan di mana bangsa orang Yahudi itu buat perbedaan-perbedaan dengan pemungut cukai tidak boleh bicara, dengan orang pesina tidak boleh bicara. Tapi Yesus berbicara dan melayani mereka. Kasih tanpa ada perbedaan, kasih tanpa melihat siapa orang yang sedang kita kasihi. Kasih yang tanpa membedakan.
Kita bisa teruskan mengenal Allah. Mengenal Allah, dilanjutkan Murni, harus nampak di dalam kasih kita. Antara pengenalan akan Allah, kasih, dan iman ini saling berhubungan satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa bilang kita mengenal Allah tapi kita tidak mengekspresikan kasih, dan kita tidak juga punya iman untuk Dia. Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong atau mati. Dan perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Semuanya ini saling berhubungan. Yakobus 2, 18, 20, 26 nanti bisa lihat sendiri. Iman tanpa perbuatan itu mati, tidak ada arti apa-apa. Kita bilang kita beriman tetapi kita tidak menunjukkan dalam perbuatan kasih, itu tidak ada artinya. Kita mengatakan bahwa kita melakukan perbuatan kasih itu, tapi perbuatan kasih yang tidak berlandaskan iman kepada Tuhan, itu perbuatan kasih yang juga hal yang sia-sia. Karena kita melakukan hanya mungkin karena kasihan, bukan karena kasih kita kepada Allah dan kita melakukan itu. Dua-dua adalah hal yang harus saling berhubungan. 3 hal ini, pengenalan Allah, kasih, iman. Nah, di dalam mengasihi tanpa membedakan, kita bisa lihat bahwa Tuhan itu membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Itu sebabnya Dia tidak memperhatikan akan apa latar belakang orang itu. Dia mengasihi walaupun dia orang berdosa. Sementara kasih kita itu sering melihat, wah ini orang tidak layak untuk dikasihi, latar belakangnya seperti ini, kita tidak mau mengasihi dia karena dia orangnya sering buat hal-hal yang melukai, dia sering tampil dengan hal-hal yang membuat kita tersakiti, sehingga kita antara kasih dengan pribadi seseorang itu selalu kita lihat dan nilai apakah pantas atau tidak untuk saya kasihi. Tapi Yesus, dia memang tegas terhadap dosa, dia tidak kompromi dengan dosa, dia membenci dosa, dia menyatakan kepada perempuan berzina untuk jangan berbuat dosa lagi, dia mengatakan bahwa suamimu ada lebih dari 5, ya, dia katakan kebenaran itu, ya. Dia tidak menutupi dosa, tetapi dia mengasihi orang berdosa. Nah, inilah hal yang juga perlu dalam hal menerapkan kasih, bahwa mengasihi walaupun. Nah, respons kasih untuk problem yang kita hadapi, kadang-kadang memang kita menghadapi masalah dalam mengasihi, karena ada hal-hal yang di dalam diri kita yang membuat kita tidak sanggup untuk mengasihi. Nah, untuk itu bagaimana kita melihat problem ini untuk tidak memikirkan akan diri kita sendiri, tetapi kita mencari pertolongan untuk mengalami pemulihan. Karena saat kita berputar-putar dengan persoalan yang ada di dalam diri kita, hal-hal yang mungkin membuat kita tidak sanggup mengasihi karena mungkin kita pernah dikecewakan sehingga kita tidak sanggup untuk mengasihi, mungkin kita pernah mengalami trauma-trauma yang membuat kita tidak sanggup untuk mengasihi, kita ditolak oleh keluarga, oleh orang tua, oleh kita punya partner, hal-hal yang mungkin membuat kita terluka. Dan saat kita hanya memikirkan diri kita sendiri dan kita terjerumus ke dalam rasa
frustrasi dengan situasi kita, keadaan, kondisi kita, kita tidak mencari pertolongan untuk mengalami pemulihan, maka kita akan tidak terpulihkan untuk bisa mengasihi. Karena saat kasih dalam diri sendiri itu masih belum beres, kita juga tidak akan bisa menerapkan kasih itu kepada sesama. Yang berikut, bahwa kita tidak menutup diri dalam lingkungan sosial. Bisa dilanjutkan, Murni? Bahwa kita tidak menutup diri di dalam lingkungan sosial, karena saat kita terkukung dengan kita punya masalah pribadi ini, dalam kasih yang kita tidak dapatkan, dan kita mengurung diri sendiri, dan mengasihi diri sendiri, dalam arti mengasihani, ya, bukan mengasihi, mengasihani diri sendiri, terus beroyeng dengan situasi kita, mengeluh dengan situasi kita, sedih dengan situasi kita, merasa seolah-olah dunia ini sudah tidak ada artinya lagi, kita menutup diri dalam lingkungan sosial, itu akan membuat tambah terpuruk situasi itu. Nah, hal yang juga menjadi pembunuh di dalam menerapkan kasih di dalam dunia saat ini, yaitu bagaimana teknologi, sosmed, dan segalanya ini yang sudah begitu menguasai dan mematikan komunikasi dan relasi di dunia nyata. Sehingga hal-hal ini juga menjadi masalah untuk menerapkan kasih di antara sesama. Bahkan di antara suami istri kita sudah belajar, ya, bagaimana teknologi menjadi pembunuh dalam satu komunikasi dan relasi. Nah, ini pun juga menyangkut memberikan waktu dan perhatian, karena itu adalah kasih, ya, yang dibuktikan, yang harus dibuktikan. Nah, yang berikut kita bisa melihat bahwa kita bisa juga, bisa dilanjutkan, Murni, mengikuti misalnya hal-hal yang membuat kita secara praktis menerapkan kasih itu, ya, saat kita melakukan aksi sosial, misalnya saat kita menjadi berkat lewat talenta-talenta yang kita miliki, membantu mereka yang membutuhkan pertolongan, kita melakukan mission trip, karena di situ kita bisa membantu orang-orang yang di dalam kebutuhan mereka lewat pelayanan yang kita buat. Nah, itu bisa kasih secara praktis yang kita tunjukkan. Tetapi yang kita bisa nyatakan secara konkret di dalam kehidupan kita ini secara sosial, secara group wise, ya, di mana kita bisa buat dengan orang-orang yang lebih banyak dalam aksi sosial maupun mission trip maupun dalam jemaat maupun dalam grup-grup yang mana kita bisa membantu. Tetapi secara praktis bisa kita lihat, bisa diteruskan, Murni, bahwa bagaimana kasih yang secara konkret kita bisa nyatakan lewat memberikan waktu, memperhatikan satu dengan yang lain, seperti kunjungan, aktivitas bersama, memperhatikan cara komunikasi, berkomunikasi, kata, ekspresi, mimik, nada suara yang pernah kita bahas semuanya itu hal-hal praktis yang mana kita bisa nyatakan kasih itu di dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan dengan teman kita, kehidupan dengan sesama, dalam jemaat, hal-hal praktis yang kita bisa untuk melakukannya. Dan di dalam pembacaan yang awal tadi yang kita baca dari Kisah Rasul itu, bagaimana berbagi di dalam kelompok di mana mereka itu saling memperhatikan akan kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam kelompok itu, sehingga sedia untuk menjual harta mereka untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan pertolongan. Di situ kasih secara praktis juga nampak dan bisa untuk dipraktekkan dalam kehidupan sesama anak-anak Tuhan. Dan kehidupan anak-anak Tuhan di zaman awal jemaat mula-mula itu sungguh luar biasa bagaimana kasih mereka itu bisa mereka terapkan satu terhadap yang lain.
Dan itu bukan hanya orang-orang yang berada yang bisa berbagi. Berbagi di dalam kesederhanaan, dan itu hal yang bukan tidak mungkin untuk bisa dipraktekkan, karena ada begitu banyak kesaksian dalam sejarah misi di mana orang-orang yang menunjang misi itu bukan orang-orang yang punya. Itu justru orang-orang yang tidak punya. Jadi kalau kita melihat janda Sarfat, itu satu perumpamaan, bukan perumpamaannya, tapi itu kenyataan di mana janda Sarfat itu memberi dari hal terakhir yang dia miliki, ya. Bukan hal karena dia itu punya, justru dia tidak punya hal terakhir untuk hidupnya. Bayangkan, dia itu punya minyak terakhir, tepung terakhir, seandainya itu diambil, matilah dia karena tidak bisa makan lagi dan tidak punya kehidupan. Tapi saat dia memberi, apakah dia kelaparan dan mati? Justru tidak. Justru dia diberkati lewat memberi itu. Sehingga hal dalam mengasihi ini kadang-kadang di luar rasio kita. Hal yang di luar dugaan kita dan teori-teori yang mungkin kita pelajari, untung rugi matematik, itu tidak bisa terjangkau. Karena kasih yang dari Allah itu kasih yang luar biasa, tidak bisa dijelaskan, digambarkan, kadang-kadang kelihatannya impossible, tetapi tidak bagi Tuhan. Karena dia adalah kasih yang menjadi role model yang telah menyerahkan seluruhnya untuk kita, dan dia menghendaki kita pun belajar dari dia dalam hal kasih ini. Nah, kemudian masalah praktek kasih yang lain selain tadi memberikan waktu, ini juga hal berbagi, ya. Dalam hal tadi saya sudah singgung, memberi tidak akan kekurangan, karena memberi akan bahagia, lebih besar berkat memberi dari menerima. Dan itu kami selalu berulang-ulang dalam pelayanan misi kami mengalami bagaimana saat tidak punya dan memberi itu enggak kekurangan. Malah itu satu kebahagiaan yang tidak bisa kita ungkapkan, ya. Apalagi kalau kita hidup di sini dengan melihat masa pandemi ini, ya, bagaimana banyak orang-orang di desa-desa yang tidak punya makan, walaupun di Jawa ini orang memberi juga banyak, tetapi kan jumlah masyarakat itu juga banyak, sehingga tidak semua bisa terjangkau, sehingga tetap ada begitu banyak orang di sini yang tidak bisa makan di desa-desa di Malang sini, apalagi yang kena bencana, mereka bagaimana luar biasanya, mereka hancur-hancuran dan habis. Kita bagaimana memberi dalam sikon di mana kita sendiri tidak punya banyak, tetapi kita berusaha bagaimana untuk memberi dari yang sedikit itu, dan kita melihat bagaimana Tuhan memberkati dan Tuhan membuka pintu untuk terus memberi dan memberi. Dan ada kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Itu sesuatu yang harus dialami, tidak bisa dijelaskan. Karena kalau kita bicara, kita mungkin kalau belum mengalami tidak akan percaya itu. Tetapi saat kita mengalami bahwa maka kita akan katakan benar firman Tuhan itu ya dan amin. Dan bukan hanya kata hamba Tuhan semata. Nah, jangan takut untuk berbagi, itu juga hal respons yang berikutnya, karena berbagi atau memberi sama tadi ya sudah dikatakan dalam firman Tuhan juga. Ya, bisa diteruskan. Respons yang berikutnya selain berbagi, bisa dilanjutkan Murni, yaitu tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dan pelayanan. Nah, ini juga bukti kasih kita terhadap Tuhan, itu kita mengasihi Dia, maka kita juga punya kerinduan untuk mencari Dia, kerinduan untuk berelasi dengan Dia, kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk melayani. Ini kasih yang konkret yang menjadi respons kita terhadap Tuhan yang kita kasihi.
bahwa kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, dan juga kita punya hati untuk melayani. Penghalang dalam mewujudkan kasih adalah, bisa diteruskan, yang pertama adalah diri sendiri, dan yang kedua relasi dengan masa lalu, yang ketiga relasi dengan Tuhan. Relasi dengan diri sendiri tadi di awal saya sudah singgung sedikit bahwa kalau kita punya problem karena mungkin kita dilukai, kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam keluarga. Saya punya contoh seorang teman yang selalu bersaksi dan dia pemimpin seminar keluarga yang terkenal. Dia selalu mengatakan bagaimana kenapa dia punya problem dengan istrinya dan tidak sanggup mengasihi istrinya dan mengekspresikan kasih dengan istrinya. Karena role model yang dia dapat di rumah saat dia dibesarkan oleh orang tuanya juga tidak mengekspresikan kasih, tapi yang ada adalah kata makian, kata rendahkan satu dengan yang lain, mau cari satu yang menang dari yang lain, dan main pukul antara ayahnya ke anaknya atau ayahnya ke ibunya, dan role model itu yang dia lihat dan pada akhirnya membentuk dirinya seperti itu, sehingga relasi dengan masa lalu itu yang membuat dia tidak sanggup menerapkan kasih kepada istri dan anak-anaknya. Dan ini dia selalu menyaksikan di dalam seminar-seminar keluarganya, bahwa dia tidak sanggup mengekspresikan kasih itu karena dia sendiri punya masa lalu yang membentuk dia. Dan kemudian relasi dengan Tuhan di mana dia tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan mencari Tuhan, itu pun membentuk dirinya untuk tidak bisa mengekspresikan kasih kepada anaknya maupun kepada istrinya. Nah, penghalang yang mewujudkan kasih diri sendiri, jadi kita harus mencari pertolongan juga untuk diri kita sendiri. Jangan sungkan untuk mencari pertolongan, karena pemulihan itu harus dari Tuhan terjadi untuk diri kita, dan pemberesan masa lalu itu penting. Kalau kita punya trauma-trauma akar pahit dan hal-hal yang mungkin kita hadapi dalam keluarga maupun dengan teman yang kita mengalami bullying, kita mengalami direndahkan dan lain sebagainya, kita memperbaiki itu semua supaya itu tidak menjadi penghalang untuk kita dalam mengekspresikan kasih. Kemudian hal yang lain yaitu pengaruh yang buruk dari teknologi, sosmed, lingkungan. Itu juga bisa mempengaruhi kita, seperti tadi saya katakan, menghabiskan waktu kita sehingga kita tidak punya lagi waktu dengan orang lain. Dalam dunia nyata, kita hanya ada di dalam dunia maya. Hal yang berikut yang bisa menghalangi kita mewujudkan kasih adalah penderitaan, sakit penyakit, ya. Itu bisa mengurung kita untuk selfish, untuk hanya memperhatikan diri sendiri dan tidak lagi mengekspresikan kasih kepada orang lain. Ya, karena kita, aduh, saya seperti ini, saya sakit, ya. Jadi, saya seperti ini, saya nggak mampu, memang saya nggak bisa. Jadi kita terus menyayangi diri kita, mengasihani diri kita, bahwa kita memang sudah begini, saya tidak bisa lagi. Jadi itu yang jadi alasan untuk kita tidak bisa mempraktekkan kasih itu. Kemudian masalah keuangan, masalah karena kita tidak punya uang, ya kita itu menjadikan itu alasan bahwa saya tidak bisa mempraktekkan kasih seperti berbagi, seperti yang tadi saya katakan. Tetapi kalau kita belajar dari janda di Sarfat itu, bahwa seharusnya masalah materi, masalah keuangan, masalah itu pun tidak bisa menjadi ukuran untuk kita memberi dan mengasihi, karena terbukti bahwa di dalam memberi dan tidak akan kekurangan. Nah, itu janji firman Tuhan, bukan satu fiksi belaka, tapi benar-benar nyata bahwa di dalam memberi kita akan mengalami kebahagiaan dan kita juga akan diberkati melaluinya. Nah, hal lain bahwa penghalang dalam kasih itu adalah workmaniak atau kesibukan, di mana kita itu bekerja dan hanya mementingkan pekerjaan, dan memang tidak bisa lain kalau kita bekerja dan kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Tetapi yang di sini mau dikatakan bahwa saat bekerja yang sudah mengambil waktu begitu banyak, itu berarti kita harus juga memprioritaskan waktu untuk berbagi kasih di dalam keluarga kita, dengan suami, dengan anak, me time, waktu untuk saya sendiri,
waktu untuk suami, waktu dengan anak-anak, waktu bersama sebagai keluarga, waktu bersama dengan teman, waktu bersama dengan keluarga yang lain. Ini harus kita planningkan kalau kita itu punya pekerjaan yang menuntut waktu kita itu habis untuk pekerjaan kita, maka kita harus memprioritaskan waktu tersendiri dalam planning itu untuk supaya ada waktu bersama sehingga tidak sampai pekerjaan itu menjadi penghalang untuk kita mewujudkan atau menerapkan kasih itu. Nah, ada banyak hal yang memang bisa menjadi penghalang, tapi saya tidak bisa bahas semua pada malam hari ini. Yang saya hanya ingin angkat dari tema kita malam hari ini, bahwa bagaimana kasih itu hal yang sangat amat penting yang Tuhan berikan untuk kita dan Tuhan inginkan kita hidupi dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya dikatakan tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Bahkan firman Tuhan lain dan dikatakan dan yang paling besar di antaranya 1 Korintus 13 ayat 13 adalah kasih. Bahkan firman Tuhan yang katakan walaupun kamu punya talenta ya, yang luar biasa banyaknya, tapi kalau tidak punya kasih, maka tidak ada gunanya. Kasih itu penting, bahkan amat sangat penting dalam situasi pandemi seperti ini. Karena kita melihat banyak kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan mereka membutuhkan kasih dan perhatian kita. Begitu banyak orang menderita saat ini karena pandemi. Kehilangan pekerjaan. Bagaimana orang yang tidak makan, ya. Banyak di sini yang tidak pakai masker, mereka bilang begini, Bu, boro-boro beli masker, beli nasi aja nggak bisa, gimana mau pakai masker? Boro-boro beli masker, beli makan aja nggak bisa, Bu. Masa ini adalah masa di mana kita penting bukan untuk mencari nama kita, bukan untuk hal yang membanggakan kita, tetapi harus hal yang membanggakan Tuhan, mempermuliakan Tuhan, memperkenalkan Tuhan lewat kasih kita. Memperkenalkan Tuhan lewat kasih kita. Ini harus penting supaya orang merasakan kasih Tuhan dan Tuhan itu sendiri lewat kasih kita. Supaya jangan sampai orang mengkonotasikan kasih kita seperti kita mau beli orang itu, narik orang itu, kristianisasi orang itu. Bukan itu. Jangan sampai orang memikirkan bahwa seperti itu kita mau lakukan. Biarlah dia melihat benar-benar Kristus yang hidup di dalam dan melalui kasih yang kita sharekan kepada dia. Dan untuk itu ada hal yang sangat selalu juga memberkati saya untuk terus memotivasikan saya di dalam melayani dan mengungkapkan kasih adalah jangan sia-siakan untuk melakukannya karena hidup ini hanya satu kali. Dia kesempatan tidak akan ulang 2 kali. Mintalah Tuhan untuk memakai hidup kita selagi kita masih kuat. Karena bila saatnya tiba, di mana kita tidak berdaya, hidup kita telah menjadi berkat dan memberikan kenangan yang indah bagi orang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
lagi, aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pandemi tidak mengenal usia. Mau tua, mau muda, kita tidak tahu kapan giliran kita. Selama masih ada kesempatan, biarlah hidup kita menjadi berkat dan memberi kenangan yang indah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sampai di sini hamba berkata-kata. Tapi hamba rindu hanya Roh Kudus yang bisa bekerja, berkarya, menerjemahkan, memberikan pengertian yang lebih dalam. Lebih lagi, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami tiap hari. Kami tidak tahu kapan masa hidup kami di dunia ini. Kami tidak tahu kapan giliran kami. Tetapi selama Tuhan masih memperkenankan kami hidup, biarlah kami menerapkan kasih yang sudah diterapkan Tuhan dalam mengasihi kami. Tanpa memandang kami siapa kami, berharga tidak berharganya kami tetap berharga di mata Tuhan. Engkau mencari kami, menyelamatkan kami, memanggil kami dari lumpur dosa kami dan menarik kami kembali ke jalan yang benar. Tuhan, terima kasih. Sanggupkan kami untuk menerapkan kasih-Mu itu yang walaupun itu untuk sesama kami, untuk keluarga kami, untuk suami kami, untuk anak-anak kami. Mampukan kami untuk menerapkan kasih-Mu itu di tengah pandemi ini, Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami tidak sanggup, tetapi bersama Engkau kami sanggup. Karena Engkau adalah sumber kasih. Engkau adalah sumber pertolongan. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar, sehingga kami boleh benar-benar melakukan apa yang menjadi bagian firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Tolong kami dalam kelemahan kami. Sanggupkan kami dalam ketidaksanggupan kami. Berkati kami Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.